Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Nah, kemudian yang sangat kami hormati yang ngurus ya, ini pemancar Zoom online Asyifa, ya, rahimakumullah. Nah, kemudian yang sangat kami taati guru-guru kami, guru-guru kita semuanya, para alim, ya, para ulama, para sepuh, ya, semuanya yang sangat kami taati. Kemudian yang sangat kami banggakan kepada Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah, ya, selalu untuk bisa mendharma baktikan sebagian dari rizki yang telah dianugerahkan Allah, ya, berupa harta kita untuk kelangsungan daripada syiar agama Allah setiap ba'da subuh. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan mudah lancar rezekinya, diparingi sehat, diparingi selamat semua. Amin. Kemudian yang dianugerahi Gusti Allah kasih sayangnya, ya, kecintaannya kepada seluruh jamaah, ya, Zoom online Asyifa yang tetap istiqomah insya Allah atas izin Allah sampai pada pagi hari ini. Rupanya kita masih mendapat perkenan Allah, Bapak Ibu. Itu untuk diparingi Allah sehat insya Allah. Bagi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya melanjutkan lagi kajian kita pada pagi hari ini. Ya, kita sedikit insya Allah menginformasikan sebenarnya, ya, untuk melacak sejarah negeri Palestina. Kita bukan orang Palestina, Bapak Ibu. Tetapi rupanya di sini ada apa saja yang terjadi sampai akhir zaman nanti. Dan kita ingin mengetahui apa sekurang-kurangnya sejarah Palestina ini, ya, sejauh mana. Ini sesuai dengan pengalaman kita bersama, ya, juga dari informasi-informasi sejarah bangsa Palestina ini. Kemudian juga kita tidak lupa, kita ngambil juga ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW tentang apa yang terjadi sampai akhir zaman nanti. Ya, Bapak Ibu, ini rupanya masih bagian pertama insya Allah. Karena kalau kita melihat durasi waktunya, kalau kita ceritakan semua, itu rupanya belum cukup kayaknya kalau saya jangkau, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan Allah merahmati negeri, ya, yang diberkati Allah, yaitu negeri Palestina ini. Bapak Ibu, ngeten, ketahuilah sebenarnya keberadaan negeri Palestina yang disebut di dalam Al-Quran itu namanya istilahnya Baitul Maqdis, ya. Nabi Muhammad juga menyebut istilah itu Baitul Maqdis. Itu sebagai suatu negeri yang diberkahi. Menurut Al-Quranul Karim. Tak perlu dibantah atau diragukan lagi, ya, bahwa negeri ini negeri yang diberkati Allah. Negeri yang suci. Seperti halnya Mekah dan Madinah. Nah, sebab dalam beberapa keterangan ayat Al-Quran, nuwun sewu niki anu mangke Pak Jiandi, supaya mempersiapkan ayat-ayat yang saya baca Pak Ji, semoga lancar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan dan keberkahan negeri
Baitul Maqdis atau Palestina ini. Bapak Ibu, hal ini diceritakan juga oleh Allah di dalam surat yang ketujuh. Nuwun sewu Pak Jandi, surat ketujuh Pak Ji. Halo Pak Iya, Pak Jandi. Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Nah, surat yang ketujuh ayat yang ke-136 Pak Ji. Saya bacakan. Iya, Pak Ustaz. Monggo, saya bacakan Pak Ji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa membuka ya ayat-ayat Qur'annya ya. Mulai ayat 136 sampai ayat 137. Iya. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Pak Jandi. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut. Karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhan yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ya. Jadi ayat ini Pak, kalau kita baca tafsirnya, ketika Nabi Musa rupanya membawa Bani Israel menyeberangi laut, lalu kemudian Bani Israel ini Bapak Ibu menepi di tepi laut itu. Maka Allah menjanjikan ya bahwa Nabi Musa membawa bangsa Israel ini ke dalam suatu tanah yang diberkati oleh Allah. Tanah yang diberkati oleh Allah itu adalah karena kesabaran Bani Israel. Bertahun-tahun mereka diinjak-injak oleh Ramses II ada di Mesir itu. Maka tanah yang diberkati inilah disebut di dalam Al-Quran, yaitu tanah yang disebut Baitul Maqdis, yaitu tanah Palestina itu, atau Yerusalem. Nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu Pak Jandi, panjenengan buka lagi Pak, surat 21 Pak, surat Al-Anbiya. Iya Pak Ustaz. Surat yang ke-21, mulai ayat 71, kemudian nanti akan saya lanjutkan ya, ayat 81. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kemudian Pak Ji, panjenengan buka ayat 81. Setelah 71, nanti ayat 81. Saya bacakan ayatnya, ayat 81 itu. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Monggo Pak Ji, ayat 71. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dari Lut. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Bagus. Dan kami tundukkan. 81 ya Bang Ustaz. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman
angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Bagus, Alhamdulillah Pak Ji. Di sini ayat 71, panggilan Persani dulu. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkainya. Negeri yang kami telah memberkainya itu. Kemudian Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya berembus ya dengan perintahnya ke negeri yang telah kami berkati. Bapak Ibu, negeri-negeri yang disebut oleh Allah, yaitu negeri yang kami berkati, yang dimaksud ini adalah negeri Baitul Maqdis. Kemudian, mari sekarang kita baca lagi Pak Ji, surat yang ke-17 Pak Ji, ayat yang pertama. Surat 17. Saya bacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, kemudian juga saya baca di tafsir Al-Ibris juga ada tafsir yang namanya Tajul Muslimin, juga ada tafsir Al-Iqlil dan lain-lain, itu disebut di sana Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud negeri-negeri yang diberkahi itu pada zaman Nabi Muhammad itu terkenal dengan nama Syam. Nah, nama Syam. Syam itu Bapak Ibu sekarang menjadi beberapa bagian negara. Yaitu Suriah, Palestina. Lah inilah yang dimaksud Baitul Maqdis itu. Yordania dan Libanon. Sedang Palestina, Baitul Maqdis adalah termasuk bagian dari negeri Syam itu. Inilah salah satu negeri yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negeri yang diberkati itu, yang disebut di dalam ayat itu. Keberkahannya ini, Bapak Ibu, dapat ditelusuri, ini dari sudut pandang sejarah. Ya, misalnya negeri Syam itu menjadi tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dari tanah kelahirannya. Nabi Ibrahim itu lahir ada di tanah kelahiran namanya Babylon Lama, Babilonia Lama. Babylon itu sekarang itu adalah negeri Irak itu Bapak Ibu. Itu ada dalam suatu desa namanya Ur. Menuju ke negeri Syam. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu hijrah ke negeri Syam yang tepatnya di kota Hauron. Di kota inilah Nabi Ibrahim dipertemukan jodohnya, yaitu seorang wanita bangsawan yang sangat cantik dan menawan, yaitu Siti Saroh. Berdasarkan suatu riwayat, ya dalam satu hadis, Siti Saroh ini adalah wanita yang tercantik setelah Ibu Hawa. Masya Allah. Istrinya Nabi Adam. Nathan, ini dalam satu hadis Bapak Ibu. Di samping itu, Nathan, Syam inilah yang sekarang juga disebut namanya Palestina, juga Baitul Maqdis itu. Ya, adalah negeri tempat kelahiran para nabi, Bapak Ibu. Subhanallah. Siapa yang nabi-nabi yang lahir di kota itu atau di negeri itu? Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu lahir ada di kota Hauron, yaitu sekarang ini Baitul Maqdis atau Yerusalem, ya, dan itu ya, termasuk negara Palestina sekarang ini. Kemudian yaitu Nabi Ismail lahir alaihissalam, ya. Nabi Ishak lahir di situ. Nabi Ishak, Bapak Ibu, putranya Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim hijrah ke kota itu atau ke negeri itu. Kemudian Nabi Yakub juga lahir di situ. Ya, ada di Palestina, Baitul Maqdis itu. Kemudian Nabi Yusuf, ya,
Nabi Yakub, apa? Ya, Nabi Yakub. Ini termasuk Bani Israel ya, namanya Israel. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Masya Allah. Dan Bapak Ibu tentang negeri Palestina yang disebut Baitul Maqdis itu diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Ini sahabat Abu Dzar, Bapak Ibu bertanya begitu. Apa masjid yang pertama kali dibangun ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu Masjidil Haram. Rasulullah menjawab begitu. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Kemudian di Baitul Maqdis Palestina itu. Abu Dzar bertanya lagi, berapa jarak waktu di antara keduanya ya Rasulullah? Pembangunan itu. Beliau menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah bersabda, Bapak Ibu, jangan kalian mengunjungi dunia ini sebelum kalian mengunjungi 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian kunjungilah Masjidil Aqsa. Kemudian kunjungilah lagi, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Masya Allah. Bapak Ibu, diriwayatkan ya, ini dalam satu riwayat yang saya baca di tafsir, bahwa setelah Nabi Adam itu mendirikan Ka'bah, yang letak posisinya adalah atas petunjuk Allah melalui malaikat, ya, Ka'bah itu, maka dibangunlah di sekitar Ka'bah itu Masjidil Haram. Jadi Nabi Adam itu Bapak Ibu yang pertama kali membangun Masjidil Haram itu. Setelah Ka'bah itu dibangun oleh beliau atas petunjuk malaikat. Jadi posisinya itu. Ternyata Bapak Ibu menurut ahli geografi sekarang ini bahwa Ka'bah itu ternyata ada di tengah-tengah dunia. Masya Allah. Ya, itu tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, setelah Nabi Adam itu membangun Ka'bah yang letak posisinya atas petunjuk Allah tadi, ya, melalui malaikat, maka dibangunlah di sekitar Ka'bah itu Masjidil Haram. Setelah 40 tahun kemudian, Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Jadi yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Adam alaihissalam. Yaitu di negeri yang namanya itu negeri Kan'an. Jadi negerinya itu namanya dulu Kan'an. Yang sekarang bernama Baitul Maqdis atau Palestina. Di mana letak posisinya? Itu ada di kota namanya kota Yerusalem. Seiring perjalanan waktu, masjid ini direnovasi Bapak Ibu. Masjidil Aqsa ini ya, oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan Nabi Daud alaihissalam. Yaitu Nabi Daud ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi Sulaiman. Direnovasi ini. Kemudian juga direnovasi oleh Nabi Zakaria. Kemudian juga direnovasi lagi oleh Nabi Yahya. Dan juga direnovasi oleh Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu, panjenengan rupanya bisa menilai ya dari sudut pandang sejarah ini. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah juga sempat singgah di masjid ini ketika beliau menjalankan Isra Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Bapak Ibu, di Yerusalem yang jaraknya lebih kurang sekitar 1.500 km. Dan beliau sempat melakukan sholat 2 rakaat di masjid peninggalan para nabi itu. Wah, jadi Nabi Muhammad pernah sempat sholat 2 rakaat di masjid itu. Ya. Dan beliau menjadi imam para nabi dan rasul. Subhanallah. Jadi Rasulullah pernah sholat di Masjidil Aqsa itu dan statusnya Rasulullah menjadi imam para nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan mesti bertanya, nggih, iku nabi sapa Pak yang jadi makmum itu? Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah sholat, kemudian ada seorang sahabat yang mengkaji ini. Sholat apa itu? Karena Nabi Muhammad pada saat itu rupanya belum menerima sholat 5 waktu. Ya, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu. Di dalam hadis-hadis yang kita teliti, rupanya Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan sholat sebenarnya
ya, ketika Nabi Muhammad itu sudah diutus menjadi nabi. Bapak Ibu, sholat apa itu? Yaitu sholat subuh dan sholat isya saja. Dan itu 2 rakaat. Begitu pendapat para ahli ilmu yang paling kuat. Sebelum Nabi Muhammad mendapat kewajiban sholat 5 waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tanah Palestina atau disebut Baitul Maqdis itu, Yerusalem dan lain-lain itu adalah tanah suci yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah memuliakan tanah Palestina ini, Allah juga memuliakan kota Mekah, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan kota Madinah sebagai kota di mana Nabi Muhammad berhasil mengembangkan dakwah Islam dan merupakan tanah tempat Nabi Muhammad SAW dikuburkan. Itu ada di kota Madinah. Begitulah Allah telah mengistimewakan negeri Palestina atau negeri Baitul Maqdis Yerusalem itu, ya, dan Masjidil Aqsa. Dan Allah memilih Nabi kita Muhammad itu sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Nanti akan kita lihat nih, tapi kayaknya tidak cukup waktunya ini. Insya Allah akan kita buatkan seri kedua nanti. Okay? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut pendapat ulama sejarah, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, ini saya baca di tafsir namanya Tajul Muslimin. Ini karyanya ya Kiai Haji Mustafa, apa namanya? Mustafa dari Tuban itu Bapak Ibu. Beliau mengatakan 5.000 tahun sebelum Masehi, Palestina atau Baitul Maqdis itu merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia. Jadi Asia Barat, Bapak Ibu. Dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina itu adalah Kan'an. Oh, jadi dulu sebelum Palestina itu kemudian berubah, kemudian itu asalnya itu Kan'an, Bapak Ibu. Karena dalam sejarah tercatat bahwa bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina itu adalah bangsa Kan'an. Bapak Ibu akan bertanya, siapa bangsa Kan'an itu? Yaitu bangsa yang datang dari Jazirah Arab. Masya Allah. Okay? Seiring perkembangannya, bangsa Kan'an itu membangun kurang lebih 200 kota dan desa di tanah yang diberkati ini. Yang sampai saat ini masih ada nama itu. Seperti, yaitu ada namanya Desa Pisan, ada namanya Al-Golan, kemudian juga ada nama Aka, Haifa, Bi'ru, ya, kemudian Berseba, ada namanya Bethlehem, juga ada namanya Yerusalem. Kemudian juga Bapak Ibu, kota yang terkenal pada saat itu, waktu zaman Kan'an itu, Bapak Ibu, bangsa Kan'an itu adalah kota Shechem. Jadi Shechem. Dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Al-Sod, Akko, Gaza, Al-Masdal, Jangga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkirakan masih pada tahun yang sama, yaitu 5.000 tahun sebelum Masehi, negeri Kan'an yang sekarang berganti nama Palestina itu, atau disebut Baitul Maqdis ini, kedatangan seorang nabi. Wah, ngoten, Bapak Ibu. Siapa nabi itu? Inilah Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi yang pertama datang ke Palestina itu? Yaitu atas dasar hijrah. Ketika Nabi Ibrahim itu rupanya dikoyok-koyok ada di Babilonia, yang sekarang Irak itu Bapak Ibu, yang pada saat itu adalah pemimpin atau rojonya namanya Namrud. Lalu kemudian Ibrahim itu dibakar, kemudian diusir Nabi Ibrahim itu. Sama juga ayahnya ngusir Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu menuju hijrah yang namanya Palestina ini. Sehingga menyeberangi laut, Bapak Ibu. Yang menyeberangi sungai Efrat diseberangi. Maka Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim ini hijrah, ya, ada di Palestina yang namanya Baitul Maqdis itu, pada saat itu kekuasaan Palestina, Al-Qudus ini dipegang oleh Malkisodik. Jadi seorang penguasa. Siapa Malkisodik itu? Yaitu Raja Kan'an. Kelompok etnis ini termasuk rumpun bahasa Arab.
Jadi bangsa Arab, Bapak Ibu. Ulama sejarah menduga rumpun bangsa ini telah menghuni Palestina itu sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Orang-orang inilah yang membangun peradaban dan kebudayaan Arab tanah Al-Qudus ini. Masya Allah. Penguasa ini maksudnya Melkisedek ini meyakini bahwa ketika Nabi Ibrahim itu hijrah ke tanah Palestina ini atau tanah Kanaan ini, Bapak Ibu, pada saat itulah Melkisedek itu mengakui bahwa Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, sehingga beliau itu mengikuti ajaran agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim ini. Itulah Melkisedek. Oleh karena itu Bapak Ibu, Melkisedek ini ketika Nabi Ibrahim itu hijrah ada di negerinya, ia langsung menyambutnya dengan ramah dan menyatakan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, hijrah ini Bapak Ibu, dan posisinya pada saat itu Nabi Ibrahim ada di sebuah kota namanya Hauron. Hauron itu Bapak Ibu termasuk kota yang ada di Palestina itu, ya, Baitul Maqdis. Maka Nabi Ibrahim beranak pinak di negeri ini. Masya Allah. Di antaranya ketika itu Ibrahim itu rupanya mendapatkan jodoh Bapak Ibu. Jodohnya ini diperoleh dari Hauron, yaitu ada di wilayah Palestina itu. Siapa jodohnya? Yaitu Siti Sarah. Kemudian pada saat itu Ibrahim hijrah ke Mesir. Setelah dari Mesir Bapak Ibu mendapatkan Fatimah. Siapa dia? Itulah Siti Hajar alaihissalam. Ketika dia nikah dengan Siti Hajar karena lama nggak punya putra, nikah dengan Siti Sarah, maka lahirlah yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Dari Ibu Hajar Bapak Ibu. Ibu Hajar ini disebut dalam sejarah, yang saya baca sejarahnya, yaitu budak. Jadi wanita ini budak, pemberian Raja Mukaukis ketika itu ada di Mesir. Kemudian dibawa menuju ke Hauron, Bapak Ibu. Lalu beranak pinaklah dia di Hauron itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, lahirlah 13 tahun kemudian. Setelah Nabi Ismail itu lahir, kemudian pada waktu masih bayi, Nabi Ismail itu dibawa ke Mekah, Bapak Ibu. Dibuatkan emperan, itu dekat Ka'bah itu. Maka emperan itu sekarang terkenal dengan namanya Hijr Ismail. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim ini kembali lagi ke Palestina atau ke Baitul Maqdis. Kemudian Bapak Ibu, 13 tahun kemudian punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak itu lahir ada di Hauron, yaitu Palestina. Kemudian 12 anaknya semua. Masya Allah. Termasuk Bapak Ibu, ada namanya Lawi, ada namanya Yahuda, ada namanya Naftali, dan lain-lain. 12 anak itulah disebut di dalam Al-Quran namanya Bani Israel. Termasuk Yakub ini adalah salah satu di antara cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai anak 12 itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Palestina itu lahir beberapa nabi Bapak Ibu, termasuk Nabi Ismail lahir di situ. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian Nabi Yakub lahir di situ, Nabi Ishak lahir di situ, Nabi Yusuf lahir di situ. Itu ada di tanah yang namanya Palestina yang sekarang ini, Bapak Ibu. Dan nanti insya Allah akan saya lanjutkan kisah ini. Karena akan saya ambil dari beberapa hadis Nabi. Bahwa kiamat itu nanti tidak terjadi. Ya, sebelum orang-orang Yahudi itu akan perang dengan umat Islam. Dan nanti umat Islam akan menang pada waktu itu. Oleh karena itu orang-orang Yahudi itu menanam pohon Bapak Ibu sekarang. Namanya pohon Horkot. Itu posisinya juga ada di wilayah Israel. Nanti insya Allah akan saya sampaikan kalau lanjutannya, kalau waktunya cukup Bapak Ibu. Sebenarnya sejauh mana negeri ini, ya, Bani Israel itu siapa? Lalu Israel itu negeri yang bagaimana? Kok bisa ada negeri namanya Israel itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ishak itu mempunyai anak, ya, termasuk salah satu di antaranya Nabi Yakub, salah seorang cucu Nabi Ibrahim yang mempunyai anak sebanyak 12 orang.
Keturunan Nabi Yakub inilah kemudian diberi nama Bani Israel. Dikisahkan, ada suatu kisah. Saat Nabi Yusuf tiba di Mesir pada periode kekuasaan orang-orang Heksos. Bapak Ibu, di Mesir pada saat itu rupanya rajanya namanya Heksos. Sebelum rupanya dinasti Ramses. Kemudian Nabi Yusuf itu disusul oleh orang tuanya. Ya namanya Yakub ini. Dan seluruh saudara-saudaranya dan keluarganya. Kenapa kok dia menyusul ke Mesir? Karena di negeri Palestina atau Baitul Maqdis saat itu terjadi krisis pangan, Bapak Ibu. Maka Nabi Yakub menetap beberapa tahun itu ada di Mesir. Jadi tempatnya di Delta Timur yang berada di bawah kendali orang-orang Semit, yaitu Heksos. Akhirnya beliau kembali ke Palestina lagi sampai beliau wafat dan dikuburkan dekat dengan makam kakeknya Ibrahim, yaitu di Hauron, Palestina. Jadi nanti kalau panjenengan ingin mengetahui makamnya Nabi Ibrahim, maka itu posisinya ada di kota Hauron, Bapak Ibu, di Palestina. Dan itu dekat dengan makamnya Nabi Yakub, cucunya ini. Peristiwa inilah yang menurut ulama sejarah merupakan awal masuknya Bani Israel, Bapak Ibu, ke Mesir itu. Pada saat dinasti Heksos, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat kerajaan, kemudian keturunan Nabi Yakub Bani Israel itu berkembang biak, Bapak Ibu, di Mesir dan hidup makmur karena diperlakukan dengan baik ya oleh pejabat yaitu Nabi Yusuf dan mendapat tempat yang baik pada saat itu. Selain itu, Bani Israel juga mempunyai pengaruh di Mesir pada saat itu. Mereka hidup tenang selama 400 tahun, Bapak Ibu. Selanjutnya setelah berlalu suatu masa tersebut, muncul kekuasaan baru, yaitu dinasti ke-19, yang mengusir Raja Heksos, orang-orang Semit ini, dan menguasai seluruh Mesir. Masya Allah. Salah seorang penguasa dinasti ini, yang paling populer adalah Ramses II. Dalam Al-Quran disebut Fir'aun, yang berkuasa sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Adalah Fir'aun itu kedua. Fir'aunnya itu Fir'aun Ramses kedua. Dinasti ke-19 Mesir. Nah, dinastinya itu dinasti yang ke-19, Bapak Ibu. Pada masanya lah, jadi pada waktu masa inilah terjadi penindasan terhadap Bani Israel itu. Karena kekhawatiran terhadap perkembangan Bani Israel yang akan menumbangkan kerajaannya. Dan juga karena mereka tidak suka pada agama tauhid yang dianut. Sehingga muncul kedengkian yang menjadikan Bani Israel itu sebagai budak yang dipekerjakan secara paksa di Mesir itu, Bapak Ibu. Saat itu, setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Adapun alasan yang membuat Fir'aun melakukan pembunuhan kepada anak laki-laki dari Bani Israel itu adalah kabar yang diwariskan oleh Bani Israel secara turun-temurun mengenai akan lahirnya seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel itu sendiri. Yang akan mampu mengembangkan kerajaan dinasti Ramses ini melalui tangannya. Berita kedatangan tersebut semakin santer dibicarakan oleh Bani Israel hingga terdengar oleh orang-orang Kipti. Bapak Ibu, orang Kipti itu orang asli Mesir, ya, Egypt. Dan akhirnya berita ini sampai pada telinga Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengeluarkan ultimatum agar Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Subhanallah. Sebagai antisipasi lahirnya anak yang dikabarkan itu, kekejaman Fir'aun ketika itu memaksa Nabi Musa dan Nabi Harun membawa bangsa Israel itu keluar dari negara Mesir, melintasi Laut Merah, menuju kepada tanah yang dijanjikan Allah. Ini Bapak Ibu, tanah yang dijanjikan Allah itu adalah Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama sejarah, ya, ini ulama tafsir juga, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, Nabi Musa dan Nabi Harun datang untuk menyelamatkan Bani Israel itu dari kekejaman Fir'aun. Tetapi sampai Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, orang-orang Bani Israel tidak mau memasuki tanah yang dijanjikan Allah itu. Bapak Ibu, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu melintasi laut, lalu kemudian orang Bani Israel itu kan ada tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Baitul Maqdis itu, Palestina itu. Tetapi Bapak Ibu, anehnya mereka rupanya tidak mau masuk ke tanah Baitul Maqdis itu. Padahal Bapak Ibu,
ya, muridnya Nabi Musa yang namanya Yusak bin Nun itu mengingatkan, ayo kita perang untuk melawan ya suku Amalikok yang ada di dalamnya itu. Lalu kemudian mereka rupanya tidak mau perang itu. Bapak Ibu, oleh karena itu dia tersesat selama 40 tahun mengitari Baitul Maqdis atau kota Ariha itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sekarang kita bacakan Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Oke, Pak Ustaz. Nah, monggo Pak. Itu panjenengan buka surat Al-Maidah Pak ayat 20. Mulai ayat 20 Pak sampai ayat 26. Saya bacakan. Surat 3. Saya bacakan agak cepat sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Sampai 26 Ustaz. Sampai 26 Pak Ji. Monggo Pak Ji agak panjang sedikit Pak. Ini tadi termasuk isunya. Monggo Pak, engkang terang mau sipun. Monggo. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan masukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Masya Allah. Terima kasih Pak Jandi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
ayat yang diterjemah oleh Pak Jandi tadi itu memberitahukan kepada kita Bapak Ibu. Jadi betapa Bani Israel itu adalah orang yang mokong, angkuh. Padahal tanah suci yang namanya Palestina, Baitul Maqdis itu adalah tanah yang dijanjikan Allah agar supaya dia masuk ke dalam tanah itu atau negeri itu. Karena di sana itu adalah tanah yang subur, gemah ripah lo jinawi Bapak Ibu. Akan tetapi mereka rupanya menjadi orang-orang yang lemah, tidak punya kemauan, diam seribu bahasa. Akhirnya mereka rupanya justru malah menyuruh Musa itu untuk berperang. Musa, kalau begitu peranglah kamu. Masya Allah, kamu berdua. Maksudnya kamu berdua itu adalah Musa dengan Harun, kakaknya Bapak Ibu ya. Akhirnya kemudian karena dia itu ngokong Bapak Ibu tidak mau masuk ke tanah Palestina itu Baitul Maqdis itu, akhirnya Allah menghukum mereka berputar-putar tersesat yaitu selama 40 tahun sehingga Nabi Musa wafat Bapak Ibu sama Nabi Harun juga wafat. Maka ada salah satu di antara muridnya Nabi Musa yang selalu menemani Nabi Musa pada saat Nabi Musa itu mencari ilmu ketika waktu zaman Nabi Khidir Bapak Ibu. Dialah yang namanya Yusha bin Nun. Bapak Ibu, rahimakumullah, Nabi Yusha bin Nun itu memimpin Bani Israel. Disebut di dalam sejarah pada tahun 1190 sebelum Masehi, sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi. Nabi Bapak Ibu, bukan rasul nggih, nabi. Dialah namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun merupakan murid dari Nabi Musa yang menemaninya ketika berguru pada Nabi Khidir. Ia diutus oleh Allah menjadi nabi untuk meneruskan dakwah Nabi Musa di kalangan Bani Israel itu. Nama Nabi Yusha sendiri sejatinya tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang diceritakan Allah dalam Quran itu Bapak Ibu. Namun Allah memberi suatu mukjizat kepada beliau sehingga ia dikenal sebagai nabi yang bisa menahan matahari terbenam. Masya Allah. Nabi yang bisa menahan matahari tenggelam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dalam satu riwayat hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari tak pernah ditahan oleh seseorang manusia pun selain untuk Nabi Yusha. Di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk berjihad. Hadis riwayat Ahmad. Ya, ini disebut dalam Musnad Imam Ahmad Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah, hadisnya sahih. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha membawa Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Jericho, termasuk wilayah Sam saat itu. Nabi Yusha dan kaum Bani Israel yang mengikutinya berniat melumpuhkan kota tersebut. Mereka lantas mengepung kota Jericho itu sampai 6 bulan lamanya Bapak Ibu. Sampai Nabi Yusha dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Jericho itu atas izin Allah. Peperangan itu pun dimenangkan oleh Yusha hingga Palestina itu bisa dikuasai lagi. Subhanallah. Namun setelah Yusha bin Nun wafat, mereka terpecah belah. Bani Israel mengalami krisis kepemimpinan. Bahkan isi kitab Taurat pun telah mereka ubah-ubah, mereka tambah-tambahi, dan mereka kurang-kurangi. Masya Allah. Sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ini Bapak Ibu, rusaknya kitab Taurat ya. Akibatnya di antara mereka sendiri terjadi silang pendapat yang merusak persaudaraan dan persatuan Nabi Israel. Karena tak bisa berdamai, tanah Palestina pun dikuasai bangsa lain. Bahkan mereka menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Pada akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dijajah oleh bangsa lain. Bapak Ibu, Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Keadaan ini diceritakan Allah dalam Quran. Monggo Pak Jandi. Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Surat Baqarah Pak, ayat 246. Saya bacakan. Surat apa Ustaz? Surat Al-Baqarah Pak, Al-Baqarah. Oh iya. Surat 2. Ya, ayat 246. Saya bacakan nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa
إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Monggo Pak Jandi. Tidaklah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Baik, alhamdulillah Pak Jandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba panjenengan persani ayat ini. Rupanya karena mereka sudah jadi negeri yang terjajah di Palestina, Baitul Maqdis itu. Ya, termasuk juga Bani Israel, Bapak Ibu. Ya, pada saat itu, akhirnya kemudian mereka rupanya insaf, Bapak Ibu. Mereka rupanya ingin mencari seorang panglima perang, pemimpin yang akan memimpin dia untuk berperang. Maka Bapak Ibu, pada saat itulah, lalu ada seorang nabi, Pak, di situ. Yaitu Nabi Samuel namanya. Nabi Samuel ini rupanya memberitahukan, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang, katanya. Ya, nabi mereka menjawab, ini nabi mereka itu adalah Nabi Samuel. Saya baca di buku-buku tafsir. Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ayat ini. Kenapa demikian? Karena rupanya kita Taurat rupanya sudah diubah-ubah, sudah dikurangi oleh mereka. Akhirnya mereka terjadi perpecahan, ya Bu, Bapak Ibu. Akhirnya tak apa, negeri Mesir, negeri Israel itu pada saat itu di Palestina itu rupanya dihancur leburkan oleh musuh-musuh mereka. Kemudian mereka rupanya mengangkat senjata itu. Tetapi Bapak Ibu, lalu kemudian nabinya mengatakan, Pak Jandi, surat Al-Baqarah lagi Pak Ji. Iya, Ustaz. 147 Pak, lanjutannya. Wa qala lahum nabi قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء Wallahu wasi'un alim. Lanjutannya Pak Ji. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan ayat ini. Akhirnya kemudian nabinya yang namanya Samuel itu Bapak Ibu, rupanya dapat wahyu dari Allah, ya. Kemudian rupanya ditawarkan kepada Bani Israel itu, kan gitu. Panglima perangmu, rajamu yang akan memimpin perang dengan kamu semua adalah Talut namanya. Kan ngeten, bahasanya gitu. Lalu kemudian mereka ngomong, kenapa Talut? Samuel, itu nabinya. Memang orang-orang Israel itu gitu Pak. Masya Allah. Nanti akan kita lanjutkan kisahnya. Angkuh, bandel. Kenapa Talut? Talut itu kan orang biasa, nggak punya kekayaan. Nggak sugih, nggak terkenal. Dia juga bukan dari keturunanku. Maksudnya itu dari dinastinya dia. Akhirnya kemudian Nabi yang ngomong, itu wahyu dari Allah. Karena Allah telah menganugerahkan kepada Talut itu. Yaitu fisiknya yang sangat kekar.
Kan Bapak Ibu, tinggi besar. Kemudian juga Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan yang luas kepada panglima perangmu nanti. Kan itulah Bani Israel ya. Dan nabinya dibantah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya kemudian Tolutlah seorang raja Bani Israel yang disebut dalam Quran tadi. Kekuasaannya dianggap berawal dari hijrahnya Bani Israel ke wilayah bangsa Filistin itu. Ia ditonjok sebagai raja oleh seorang nabi bernama Samuel tadi. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel di Palestina itu Bapak Ibu. Pada masanya banyak terjadi peperangan. Seperti perang menaklukkan bangsa Amon di wilayah timur Yordania. Juga peperangan melawan bangsa Israel Palestina yang ketika itu negeri itu dijajah oleh seorang yang kekar tinggi besar. Yaitu Goliat. Kalau disebut dalam Quran namanya Jalut. Adalah seorang tokoh panglima perang yang disebutkan dalam Quran. Ia merupakan seorang perawakan raksasa dari dinasti Nebukadnezar. Wah, dinasti Nebukadnezar. Kalau disebut dalam buku tafsir namanya Bukhtanasor. Adalah penguasa kekaisaran Babilonia. Ya, dalam dinasti Kasdim Bapak Ibu. Jadi Babilonia dari dinasti Kasdim yang pada saat itu berkuasa tahun 605 sebelum Masehi. Selama 43 tahun, ia naik takhta menggantikan ayahnya yang namanya Nabopolassar yang meninggal pada tahun 605 sebelum Masehi. Konon rupanya, ya, namanya Tolut ini. Tolut ini Bapak Ibu terkenal dalam sejarah namanya Saul. Jadi ada yang mengatakan Saul, ada yang mengatakan Tolut. Maka ikutlah salah seorang di antara sukarelawan ya pada saat itu ketika perang, ya, ketika perang karena apa negerinya itu dijajah oleh namanya Nebukadnezar itu. Bapak Ibu, ada tentara sukarelawan. Dia adalah Nabi Daud yang ketika itu beliau masih sangat muda. Dan ia pula yang berhasil membunuh panglima perang Jalut yang telah menguasai bangsa Israel, ya Bapak Ibu, di Palestina itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu sebagian kecil negara bangsa Israel Palestina itu dapat dikuasai pasukan Saul atau Tolut ini. Sepeninggal Tolut, Saul tampuk kekuasaan diwariskan kepada menantunya. Ternyata Nabi Daud itu mantunya Tolut. Ya, Bapak Ibu, Daud sekarang yang menjadi raja di Palestina. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu, itu diperkirakan oleh ulama sejarah tahun 963 sebelum Masehi. Masya Allah. Ya, yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina. Yang sesungguhnya pada masa pemerintahannya dakwah tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan tanah yang diberkati itu. Keadilan, kedamaian, dan kejujuran dijunjung tinggi pada waktu Nabi Daud alaihissalam menjadi raja. Dan sebagai Nabiullah, Daud dengan kitab Zabur dikaruniai pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang sangat merdu itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu Pak Jandi, saya bacakan Pak sebuah ayat. Surat 38 Pak Ji, surat Shot. Surat Shot Pak. Ayatipun mulai ayat 18 sampai 20. Iya Pak Ustaz. Saya bacakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq wat tayra mahsyura kullun lahu awwab wa shaddadna mulkahu wa atainahu al hikmata wa faslal khitab. Monggo Pak Jandi. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya. Dan kami berikan hikmah padanya. Serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
Alhamdulillah. Nabi Daud juga dikaruniai mukjizat Bapak Ibu yang mencengangkan. Apa itu? Yaitu di samping burung hewan bertasbih bersamanya dan juga pula melunakkan besi. Jadi Nabi Daud itu bisa melunakkan besi. Masya Allah. Monggo, silakan Pak Ji. Bisa dibaca surat 34 Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Surat 34, Saba, ayat 10. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu tayrun alal hadid animal sabirati wa qadir fis sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini singkatnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya umpamanya kita ingin bercerita tentang Daud dan itu kan panjang. Lalu Daud wafat Bapak Ibu. Daud wafat ini kalau disebut di dalam ahli sejarah tahun 963 sebelum Masehi dan menurut suatu riwayat kuburannya terletak di Gunung Zion. Makanya ada istilah Zionis. Nah, nanti akan kita lihat, ya. Untuk pembahasan yang kedua nanti. Di tempat yang sekarang disebut yaitu adalah di Gunung Zion itulah kemudian Nabi Daud dikuburkan. Kepemimpinan Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh termasuk putra kesayangannya. Siapa dia? Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat kepemimpinan Nabi Sulaiman, Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nabi Sulaiman itu hanya berkisar umurnya 55 tahun saja. Masya Allah, padahal ayahnya itu umurnya 100 tahun. Nabi Sulaiman umurnya hanya 55 tahun. Allah Maha Adil Bapak Ibu. Oke. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Bapak Ibu, kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan dengan kerajaan Yahuda yang terus berlanjut sampai tahun 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds Baitul Maqdis. Ya, ini kerajaan Yahuda. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar tadi. Palestina setelah itu dikuasai oleh kerajaan Persia tahun 539 sebelum Masehi yang dipimpin oleh raja bernama Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia itu maksudnya menjadi 12 wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kerajaan Romawi menguasai Palestina. Sejarah kemudian menyatakan kerajaan Romawi menguasai Palestina itu setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan Paranormal Agung, yaitu tahun 332 sebelum Masehi. Dan kerajaan Nebukadnezar dihancurkan oleh Raja Romawi pada saat itu, yang kemudian dikuasai oleh Paranormal Agung ini. Subhanallah. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan lebih dulu. Akan saya lanjutkan lanjutan daripada kisah ini. Dan nanti Bapak Ibu, bagaimana nasib daripada kerajaan Israel, kemudian nasib kerajaan Yahuda, lalu munculnya Bapak Ibu di situ peperangan-peperangan sampai hari ini. Ternyata Bapak Ibu, Palestina itu memang merupakan tanah yang memang itu merupakan bagian dari ujian yang datang dari Allah. Padahal tanah itu memang tanah yang memang lahir beberapa nabi dan rasul ada di tanah itu. Dan nanti sampai hari kiamat, katanya Allah menyatakan
bahwa tanah ini nanti jadi rebutan orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi dan akan dimenangkan oleh orang-orang Muslim pada waktunya. Kemudian Nabi Isa akan turun itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikutilah kelanjutan daripada kisah yang sangat menarik ini. Saya serahkan kepada Pak Haji Alwi. Terima kasih Pak Haji Alwi. Monggo Pak.